Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Ismail ini 12 kali di 8 surat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Baqarah, kemudian terulang di Al-Imran, kemudian terulang di An-Nisa, kemudian juga pada surah Al-An'am, pada surah Ibrahim, kemudian Al-Anbiya, surah Sad, dan juga surah Maryam. Artinya cukup lengkap kisah Ismail alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat kepada nasab daripada Ismail sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra. Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12, satu perempuan. Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabit, kemudian Qaidar, kemudian Misha, kemudian Musmi, kemudian Mashi, kemudian Ad-Daus, kemudian Arur, kemudian Yatur, kemudian Nabish, Tima, Qaidum, dan yang terakhir perempuan namanya Nasma. Ini seluruhnya 12 putra dan satu putri Ismail alaihi salatu wassalam. Lah dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabit. Nabit putra Ismail. Nabit ini punya anak namanya Yasjub ibn Nabit. Kemudian Yasjub punya anak namanya Ya'rub ibnu Yasjub ibnu Thabit ibn Ismail. Disinilah keluar kalimat Arab dari Ya'rub. Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah. Kemudian Firah punya anak namanya Nahur. Kemudian Nahur punya anak namanya Muqawwim, dan Muqawwim punya anak namanya Udad. Lah Udad inilah ayahanda daripada Adnan. Artinya Adnan inilah yang disepakati bahwa Nabi SAW nasabnya sampai kepada Adnan. Adnan sendiri punya 2 anak. Yang pertama Ma'ad dan yang kedua Ak. Ma'ad ini tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Sementara Ak ini menikah dengan orang Yaman, dengan kabilah Asy'ariyun dari keturunan Qahtan. Dan Qahtan itu kabilah bagian daripada Jurhum, artinya masih keturunan Arab. Sehingga kemudian Adnan inilah yang menyatukan antara Arab Yaman dan Hijaz. Karena Ak putranya menikah dengan salah satu putri Yaman dari keturunan Qahtan Asy'ariyin, sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaz. Lah kalau kita melihat nasab Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad. Dan Ma'ad tadi saya katakan putra siapa? Adnan. Dari Adnan kemudian naik lagi Udad ibni Muqawwim ibni Nahur ibni Firah ibni Ya'ruf ibni Yasjub ibni Nabit ibni Ismail, baru Ismail ibni Ibrahim. Dari sini nyambung bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang kita akan ceritakan ini Nabi yang mulia, karena bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut Nabi kita. Kita harus tahu sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ahli sejarah bahwa nabi-nabi sebelum Ibrahim itu semua keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka tidak ada nabi dan rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim. Jadi kalau sebelum Ibrahim, sepakat ulama sejarah bahwa para nabi keturunan daripada Syam putra Nuh. Tetapi setelah Ibrahim diutus, maka tidak ada nabi dan rasul kecuali turunan
Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah Ibrahim sendiri memiliki banyak anak sebenarnya, karena istrinya juga banyak. Walaupun yang masyhur dia menikah dengan dua wanita, Hajar dan Sarah kan gitu ya. Tapi ada wanita lain dinikahi Ibrahim punya anak. Putra Ibrahim itu antara 7 sampai 8, tetapi yang masyhur adalah Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah seorang nabi juga namanya Yakub, dan dari Yakub ini lahir 12 keturunannya, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dari 12 ini berkembang biak dan disebut dengan Bani Israel. Dari turunan Yakub ini ribuan para nabi muncul dan diutus kepada Bani Israel, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dari jalur Ishak. Tapi kalau dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi, tidak ada yang jadi nabi. Baru setelah kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhiruz zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bicara nasab. Tentu ketika cerita Ismail tidak lepas daripada kisah ibundanya Hajar. Lalu siapa Hajar ini? Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini, kalau menurut versi Yahudi, dia adalah seorang budak yang berada di istana Farainah, istana Fir'aun Mesir kala itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Tentu sebagian ulama membantah kalau Hajar itu seorang budak, karena di sini ada berbau merendahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia turunan budak, dan seolah-olah Sarah itu lebih afdal dibandingkan Hajar, dan seolah-olah Yahudi lebih afdal dibandingkan Islam. Nanti menuju ke situ, sehingga orang-orang Yahudi di dalam kitabnya At-Takwin itu mereka mengatakan seperti itu, Hajar seorang budak sementara Sarah ini tuannya. Sehingga ada sebagian para ulama membantah, Hajar ini bukan budak. Hajar ini justru adalah turunan Amalikoh ataupun turunan Farainah yang dahulu menguasai Mesir, dan dia adalah putri daripada pembesar Amalikoh atau Amalikoh dan juga Kan'aniyin ini. Kemudian dijajah oleh Farainah, oleh orang-orang Fir'aun. Kemudian ditawan,lah Hajar ini, kemudian dijadikan pelayan di istana Fir'aun. Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir bersama Ibrahim, kemudian raja ini hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dengan tawasul dengan amal saleh. Tiba-tiba raja ini stroke, tidak bisa bergerak, kemudian minta doa supaya disembuhkan. Maka Sarah berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan. Karena dia ketakutan kepada Sarah tapi hatinya masih suka, maka kemudian dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah sebagai bukti kecintaan Fir'aun ini kepada Sarah, karena tidak bisa apa-apa ya. Jadi Hajar ini orang mulia, bukan sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah, kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir. Tetapi karena memang kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ibrahim pun kemudian meninggalkan Mesir dan kembali ke Syam, Palestina. Maka hiduplah 3 orang ini di Palestina. Lah usia Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sudah tua, sudah hampir 82 tahun lebih, tetapi tidak kunjung juga punya keturunan. Hampir 86 lebih gitu ya, ya di atas 80 lah. Tidak punya keturunan juga, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sarah tahu bahwa Ibrahim itu pengen punya keturunan, sehingga karena kecintaan Sarah kepada Ibrahim, dia melirik Hajar. Bagaimana kalau seandainya Ibrahim menikah dengan Hajar, siapa tahu dari Hajar ini melahirkan keturunan. Akhirnya kemudian Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar. Dan betul setelah menikah dengan Hajar,
maka hamillah Hajar, kemudian punya anak dan lahirlah bayi, kemudian dinamai Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian timbullah kecemburuan. Ingat bahwa idza aradallahu syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti dimunculkan sebabnya. Allah menghendaki Ibrahim itu hijrah dari Palestina ke Mekah kan gitu. Tapi kan harus ada sebabnya. Sebabnya apa kan itu? Maka dibuat sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah Hajar ini ketika memiliki Ismail, Ibrahim itu cinta betul dengan Ismail. Otomatis ketika cinta dengan Ismail lebih banyak tinggal bersama Hajar. Cemburulah Sarah. Wajar kecemburuan seorang wanita, istri Nabi saja cemburu, Aisyah kan, kepada Safiyah. Sampai-sampai kemudian mengatakan tentang Safiyah itu, hasbuka an Safiyata kada wa kada ya Rasulullah. Cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Maksudnya Aisyah ingin mengisyaratkan dengan tangannya Safiyah itu pendek loh, aku tinggi, gitu maksudnya. Ingin merendahkan Safiyah. Tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Aish, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan kalimat gibah, yang satu kalimat gibah ini kalau dilempar ke air lautan, satu air lautan tercemar dengan kalimat. Aisyah cemburu karena Safiyah ini walaupun kecil pendek tapi cantik. Artinya kecemburuan itu ada gitu. Jangan dikira istri Nabi tidak cemburu kan gitu. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri antum. Kalau antum poligami ya wajar kan itu. Jangan ngamuk-ngamuk antum kan itu. Aisyah saja cemburu. Kemudian juga Sarah juga cemburu kepada Hajar kan. Akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk dijauhkan Hajar dengan dirinya. Terserah mau ditaruh di mana, tapi jangan dekat-dekat dengan diriku. Dari situlah datang perintah agar Ibrahim membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Bayangkan Palestina ke Mekah itu kan perjalanan 1 bulan naik unta tuh. Tentu sekali lagi karena hikmah yang Allah kehendaki. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim bersama Hajar dan bayi kecil Ismail. 1 bulan naik unta sampai kemudian singgah di sebuah wadi, lembah. Lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sekelilingnya hanyalah padang pasir kering kelontang, lautan padang pasir yang tidak bertepi. Tiba-tiba kemudian sampai di situ, Ibrahim hanya meletakkan Hajar dan juga Ismail kemudian pergi. Hanya dibekali beberapa bekal untuk beberapa hari saja. Tentu wanita ditinggal suaminya begitu saja kan tidak terima juga. Akhirnya dia mengikuti Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi? Ya Ibrahim, Anda pergi kemana? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Di sini tidak ada manusia, di sini enggak ada apa-apa, enggak ada pohon, enggak ada binatang, enggak ada minuman, enggak ada apa-apa. Dan terus mengikuti Ibrahim sampai ketika di tempat namanya Kada. Baru kemudian Ibrahim terhenti. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Hajar, ilallah, kutinggalkan dirimu kepada Allah. Bayangkan hanya ngomong begitu saja, kutinggalkan dirimu kepada Allah. Barulah kemudian Hajar paham dan mengatakan, raditu billah. Dalam riwayat Bukhari, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu saya redha dengan Allah. Dalam riwayat, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau begitu, idhab ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim. Dari sini ada pelajaran besar bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan kepada kita sifat tawakkul ala Allah, sifat tawakal. Dan ini risalah kepada para wanita-wanita di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin ditinggal meninggal suaminya, atau ditinggal pergi bekerja suaminya berbulan-bulan, atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab, boleh jadi Allah berkehendak lain untuk dirinya. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan seperti yang dikatakan Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ini risalah kepada siapapun yang sedang kesulitan ekonomi, dipecat dari pekerjaannya,
memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram. Katakan idzan lan yudhayyi'an Allah. Katakan Allah tidak menyia-nyiakan saya. Begitulah tawakal yang diajarkan Ummu Ismail kepada kita. Tapi Ibrahim juga ketika meninggalkan istrinya Hajar dan putranya itu juga mengadu kepada Allah. Kenapa begini perintahnya gitu ya? Kenapa nggak ada perintah lain saja? Makanya kemudian dia setelah jauh meninggalkan Hajar dan sudah tidak terlihat Hajar dan sudah sampai di perbatasan, kemudian dia menghadap wajahnya menuju Al-Bait dan berdoa, dan Al-Quran menyebutkan doanya apa? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitakal muharram. Ya Rabb, kenapa aku meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi baitmu, rumahmu yang sangat mulia. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa kepada Allah azza wa jalla. Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki yang lain. Terkadang ada kaidah man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Boleh jadi kalau seandainya Hajar tetap bersama Ibrahim di Palestina dan Sarah, tentu kehidupannya akan seperti itu saja kan, kecemburuan dan begitu seterusnya kan. Tetapi ketika kemudian dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya, harus ditempatkan di sebuah tempat, semua karena Allah, dan dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya. Akhirnya kemudian justru itulah awal sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan umat manusia sampai sekarang. Sekarang yang banyak diceritakan Hajar bukan Sarahnya kan, karena berkat sejarah Hajar inilah ada manasik haji ya. Ada manasik haji, di antara manasik haji itu adalah perbuatan Hajar ketika dia mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian ada air Zam-Zam. Tetapi kisah Sarah kan hanya sampai di situ. Tetapi kisah Hajar dikenal, bahkan meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita, termasuk juga peninggalan ma'u Zam-Zam, air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi. Sampai hari ini kita bisa menikmati air itu bagi siapa yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji ataupun umrah. Luar biasa. Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, itu pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Seseorang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, dia tahu riba haram, maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ mencari yang halal. Insya Allah ternyata yang halal lebih tenang, boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia. Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan karena dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian Hajar sudah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, habis bekalnya, hanya beberapa hari saja. Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu adalah minuman. Minuman sudah tidak ada. Mereka hampir kehausan. Anda bayangkan, seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata sengaja membiarkan kedua manusia ini suruh mati. Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim. Ini semua kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Makanya ketika itu Ismail ditinggalkan oleh Hajar mencari air ke sana kemari. Naiklah dia ke Bukit Safa. Kemudian nampak ada air macam fata morgana di Marwah. Lari dia ke Marwah. Saking paniknya si bolak-balik saja itu Safa, Marwah sampai 7 kali putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena mendengar dia menangis. Saat dia pulang dan hendak melihat Ismail, dia mendengar suara. Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang hendak menolong keduanya. Ketika kemudian mendekati putranya Ismail, rupanya di sampingnya ada Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya persis di belakang punggung Ismail, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-Zam ini miliknya Ismail, karena taruh di situ gitu ya, di belakang Ismail, belakang punggung Ismail, ditancapkan kemudian sayapnya
kemudian Jibril pergi, dan Jibril sempat mengatakan, la takhafu dai'ata fa innaha huna baitun lillah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa anna allaha la yudayyi'u ahlahu. Kata Jibril sebelum pergi, wahai Ummu Ismail, jangan takut, Allah menyanyiakan dirimu. Tidak, Allah tidak akan menyanyiakan dirimu. Di sini kelak akan dibangun Baitullah, rumah Allah, yang akan membangunnya ni anakmu Ismail yang masih bayi dan bapaknya kelak Ibrahim. Dan Allah tidak akan menyanyiakan siapapun yang dekat dengan Baitullah ini. Kemudian Jibril pergi. Begitu dalam riwayat Bukhari. Lah kemudian ketika melihat ada air muncrat dari tanah, maka segeralah kemudian Hajar membendungnya. Dalam bahasa Arab, membendung itu artinya zam. Jadi dikumpulkan, dibendung sambil mengucapkan zam. Maka kemudian air itu menjadi zam-zam. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya Ummu Ismail tidak membendung zam-zam, niscaya zam-zam itu akan memenuhi seluruh padang pasir satu Arab itu. Dari situlah kemudian akhirnya Ismail dan juga Hajar minum dari air zam-zam berhari-hari tanpa makan, sudah cukup. Ya, karena air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi SAW. Apa sabda Nabi SAW tentang zam-zam? Zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa syarabu sukmin, kata Rasul. Zam-zam ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi dan minuman bagi orang yang punya penyakit, untuk mengobati sakit. Jadi walaupun minum air zam-zam itu sudah kenyang, bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah 1 bulan ketika safar, habis bekal makanannya, tinggal air zam-zam. Akhirnya kemudian dia minum saja air zam-zam 3 hari sehari. Rupanya kata Abu Dzar, hatta samintu, sampai aku gemuk gara-gara minum terus air zam-zam. Enggak makan dia 30 hari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tidak makan, hanya minum saja 30 hari. Kata dia, aku minum terus selama 30 hari dalam safarku sampai aku gemuk, tidak ada satupun badan kecuali gemuk, begitu ya. Bayangkan coba. Ya, dan zam-zam itu harus diyakini sebagai obat. Jangan katakan coba-coba. Saya ingin cobalah menyembuhkan penyakit dengan zam-zam. Jangan dicoba air zam-zam itu. Air zam-zam itu bukan percobaan. Air zam-zam itu wahyu. Air berkah, nggak usah dicoba. Langsung diimani, langsung diyakini bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit. Minum saja, bismillah. Tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan coba-coba. Kalau coba itu ragu-ragu artinya. Jangan main coba-coba. Langsung bismillah, tawakal Allah, yakin, ikhlas, ya. Insyaallah. Zam-zam itu sebagaimana sabda Rasul, ta'amu tu'min wa syarabu sukmin. Dia adalah makanan sekaligus juga obat. Bahkan bisa mengabulkan niat peminumnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Maka akhirnya kemudian berhari-hari, entah berhari-hari, entah berbulan-bulan, tidak disebutkan, sampai akhirnya datanglah dari arah Yaman rombongan kabilah dari Jurhum. Mereka kehabisan minuman tapi banyak makanan. Percuma saja banyak makanan, tidak ada minum, bisa mati di padang pasir, ikhwan. Akhirnya dari kejauhan melihat ada ta'ir, ada burung. Sebagaimana riwayat Bukhari, ada burung, dan burung itu menandakan ada air. Maka kemudian didekati, rupanya suku Jurhum ini sampailah ke sumur Zam-Zam yang kemudian ditempati Hajar dan juga putranya Ismail. Suku Jurhum ini orang baik, orang Yaman. Makanya Rasul mengatakan ahlul Yaman itu araqul qulub, lembut hatinya. Kalau mau berbuat jahat, merebut air, bisa saja Hajar dibunuh. Tetapi Jurhum ini kabilah yang baik. Dia datang baik-baik, meminta baik-baik air Zam-Zam itu. Akhirnya kemudian Hajar memberikan dengan cara barter, kau beri kali kami makanan, kami beri kau air. Akhirnya kemudian deal kan itu ya. Dari situlah kemudian Ismail dan Hajar bisa makan, bisa minum dari berkahnya air Zam-Zam itu. Setiap datang suku Jurhum, maka barter dengan makanan. Jadi tidak pernah kelaparan.
Itulah makna daripada kalimat hajar ketika Ibrahim pergi. Kalau begitu, pergi kau, Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih kecukupan dia. Akhirnya kemudian lama-lama suku Jurhum pun meminta kepada Hajar untuk memboyong keluarganya dan tinggal di situ, karena memang air saat itu sangat langka, sedang mereka tinggal di situ. Maka lambat laun kemudian suku Jurhum tinggal di sekitar Zamzam. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ramailah di sekitar Zamzam itu kabilah Jurhum. Ismail pun mulai membesar, kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Jadilah Ismail musta'rab, bukan orang Arab, belajar bahasa Arab, fasih pula dia bahasa Arab. Makanya sering saya katakan, kalau antum orang Indonesia fasih berbahasa Arab, berarti antum Arab. Walaupun antum turunan Arab Yaman, tapi tak bunyi bahasa Arab, antum bukan Arab. Menang muka saja Arab. Ya, bahasa Arab tak bisa, bukan Arab antum. Walaupun ngaku Habib sekalipun, kalau tidak punya bahasa Arab, bukan Arab. Tapi kalaupun antum hitam, pesek, hidungnya persis kayak orang Melayu, tapi bahasa Arabnya mantap kayak Ismail, antum Arab. Paham ya? Ismail bukan orang Arab, orang Ajam, dia orang Palestina, lahir di sana, tapi belajar bahasa Arab ke suku Jurhum. Makanya ulama mengistilahkan musta'rab. Orang Arab yang bukan Arab pasti bahasa Arab, makanya dia Arab, begitu ya. Di situ kaidahnya muncul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ismail pun besar di situ. Ketika usianya belasan tahun, tentu Ibrahim selaku orang tua kan wajarlah kangen ingin berjumpa dengan Ismail yang sudah lama ditinggalkannya, sudah belasan tahun. Makanya kemudian ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam safar dari Palestina menuju Mekah, ingin berkunjung dan melihat istri dan juga putranya yang sudah belasan tahun itu. Akhirnya kemudian Ibrahim pun sampai. Ketika sampai itulah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dimimpikan malam harinya. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wa Ibrahim, wa Ismail, ayahmu bermimpi semalam bapakmu menyembelih dirimu. Betul-betul menyembelih dalam mimpinya itu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Maka Ismail alaihi salatu wassalam orang yang terdiri dari ummu Ismail, wanita yang paling tawakal. Makanya kemudian Ismail tanpa ada keraguan mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa Ismail mengucapkan kalimat insyaallah? Hikmah di balik Ismail mengucapkan kalimat insyaallah itu seolah-olah Ismail ingin mengatakan seperti ini. Kalau aku redha aku disembelih, engkau pun wahai bapakku redha aku disembelih, tapi Allah tidak redha, maka engkau tidak dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena ini akal-akalan kamu saja. Tetapi kalau seandainya aku redha disembelih, engkau redha disembelih, Allah pun redha, maka kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa? Karena ini bukan akal-akalan kamu, tapi ini perintah Allah, itu maksudnya. Makanya dia mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang bersabar insyaallah, kalau Allah berkehendak. Itulah kandungan makna insyaallah. Penting kita mengucapkan kalimat insyaallah itu. Ya, bukan kalimat ragu-ragu insyaallah itu, tapi kalimat berkah. Ya. Karena biasanya di masyarakat kalau sudah main-main insyaallah itu dimain-mainkan itu, seolah-olah ragu-ragu kan. Besok datang nggak ya? Karena nggak mau datang, cuman bilang nggak mau datang, malas, takut tersinggung, main insyaallah kan? Insyaallah katanya. Padahal memang niatnya sudah niatnya nggak mau datang. Ya. Insyaallah katanya. Gitu ya. Bisa saja insyaallah lah datang. Tapi kalau sudah memang nggak niat datang, bilang aja saya nggak datang besok. Kecuali kalau antum janji mau datang, itulah penting mengucapkan insyaallah kan. Karena ketika antum janji mau datang, bisa saja di jalan macet, bisa saja di jalan kecelakaan, bisa saja ada masalah, maka baru kemudian ucapkan kalimat insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla.
Maka akhirnya kemudian Ibrahim pun betul-betul menyembelih Ismail, dan ini sudah saya kisahkan panjang lebar di sini. Bagaimana Ibrahim betul-betul menggorok leher Ismail itu, tapi Allah buat pisau yang tajam jadi tumpul. Jadi digini-gini tetap saja nggak berdarah-darah tuh. Dari situ Allah melihat kesungguhan Ibrahim sudah melaksanakan perintahnya lewat mimpinya, karena mimpi seorang nabi itu wahyu masalahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengirim penyeru dan menyeru dari langit dan mengatakan, ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim kau sudah membenarkan mimpi. Maka di situlah Allah katakan, wa fadainahu bidzibhin azim wa taraknahu lil akhirin, kami ganti Ismail dengan kambing kibas, dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai hari ini. Kisah itu diceritakan dan menjadi syariat bagi umat Islam tentang kurban, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesai kisah penyembelihan ini, maka kemudian Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ismail kemudian menjadi laki-laki yang tumbuh dewasa gitu. Lah setelah Ismail kemudian tumbuh dewasa, maka Allah takdirkan Hajar meninggal dunia di usia yang sudah tua juga, 80 tahunan ke atas Hajar meninggal. Kemudian Ismail tertarik dengan wanita Jurhum, menikahlah Ismail dengan wanita Jurhum. Masalahnya disebutkan di dalam sejarah, bahkan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika kemudian Ismail alaihi salatu wassalam menikah dengan wanita Jurhum itu, Ibrahim mendengar putranya sudah menikah. Maka Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah ingin melihat istri daripada Ismail. Kemudian ketika dia berkunjung kepada rumah Ismail, Ismail sedang pergi, sedang mencari kerja, sedang mencari maisha. Maka kemudian Ibrahim bertanya kepada istri pertama Ismail yang dinikahi ini tentang bagaimana kehidupannya. Tiba-tiba kemudian ngeluh dia dan mengatakan, nahnu bisyarrin, nahnu fi dhikin wa syiddatin, fasyakat ilaihi. Hidup kami ini susah, kata istri pertamanya ini. Hidup kami dalam kejelekan, hidup kami tidak senang, hidup kami dalam kemiskinan, susah makan, macam-macam diadukan kepada Ibrahim. Ini istri Ismail tidak tahu kalau di depannya itu Ibrahim, ya, karena dia ngaku dia mertuanya kan gitu. Akhirnya kemudian Ibrahim ini melihat ini kok istrinya aneh, ini kok ngeluh-ngeluh gini nih, berarti Ismail ini salah cari jodoh nih. Akhirnya kemudian Ibrahim sebelum pergi, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Ibrahim menasihati istrinya, nanti kalau datang suamimu Ismail, katakan pesan dari saya, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Ketika Ismail kemudian pulang, diceritakan sama istrinya bahwa ada orang tua sifatnya seperti ini. Kaget dia, lah itu orang tua saya, kenapa kau tidak memuliakan dia? Kata istri, saya tidak tahu itu orang tuamu. Akhirnya kemudian kata Ismail, berpesan apa itu orang tuaku kepadamu? Kata istrinya, dia hanya berpesan, ghayyir atabata babik, katanya, ganti tangga menuju rumah depanmu, katanya. Kata Ismail, oh iya, yang dimaksud atabat itu adalah engkau, aku disuruh menceraikan kamu, katanya. Wasiat Ibrahim. Akhirnya diceraikan istri pertamanya. Kemudian setelah diceraikan istri pertamanya, terdengarlah oleh kabilah Jurhum Ismail menceraikan istrinya. Akhirnya kemudian banyak pembesar-pembesar Jurhum itu yang menawarkan putrinya. Bagaimanapun Ismail ini tokoh kan itu ya, dia pemilik Zamzam. Orang-orang Jurhum mereka sangat berhajat kepada Zamzam, dan itulah ekonominya selama ini mereka hidup. Akhirnya kemudian ada salah satu daripada pembesar Jurhum itu menawarkan putrinya yang saleh untuk menikah dengan Ismail. Akhirnya kemudian Ismail pun menikah dengan istri keduanya, tapi tetap Ibrahim hendak mengujinya. Datang kedua kalinya kepada istri yang keduanya, kemudian bertanya soal kondisi kehidupannya. Maka kemudian kata istri keduanya, dia menceritakan, nahnu bi khairin, katanya, kami dalam kondisi baik, wasaatin, dan dalam kondisi lapang. Padahal kehidupannya susah, tapi dia tetap mengatakan baik dan kondisi lapang. Berarti baik akhlaknya tuh. Kemudian ketika itu karena
Istri keduanya kan tidak tahu kalau itu ayahanda daripada Ismail, tetap dia menghormatinya. Diambillah daging kambing, kemudian sebagai menjamu tamu, kemudian diambillah air Zam-Zam, kemudian disodorkan kepada Ibrahim. Kalau istri pertama nggak keluar tuh sama sekali itu jamuan-jamuan itu ya. Ini istri keduanya betul-betul muliakan tamu. Maka Ibrahim senang dengan istri keduanya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah, berkahi makanan kalian, ya Allah berkahi minuman kalian, ya Allah tetapkan rumah tangga kalian berdua. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti kalau sampai anakku sampaikan pesan bapaknya. Apa? La tughayyir atabata babik. Jangan kau ganti lagi tangga menuju depan rumahmu, katanya. Nah, itu istrimu tuh katanya. Akhirnya Ismail pulang, kemudian diceritakan istri keduanya. Kata Ismail, ayahku menyuruh agar aku tidak menceraikan kamu. Lihat. Tapi di sini syahidnya Ibrahim mendoakan apa? Mendoakan makanan dan minuman. Yang ketika itu makanan yang didoakan oleh Ibrahim apa? Daging kambing dan juga air Zam-Zam. Sejak itulah kambing dan Zam-Zam di Mekah menjadi berkah karena doanya Ibrahim. Makanya penduduk Mekah itu walaupun makan kambing siang, pagi, sore, malam, nyantai saja mereka. 1 tahun mereka pagi, siang, sore makan kambing, nggak ada cerita naik darah, naik kolesterol, stroke, nggak ada. Coba antum pakai kambing Batam, sebulan saja pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Pagi sate, siang gulai, rawon lagi sorenya, malamnya tengkleng. Sebulan saja. Apa nggak naik itu tensinya? Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa kemudian Ismail pun tetap tidak menceraikan istrinya karena dapat istri yang soleh. Dari istri inilah lahir 12 keturunannya yang saya sebutkan di mukaddimah tadi. Kemudian setelah itu Sarah meninggal. Maka Ibrahim kemudian hijrah dari Palestina dan bergabung bersama Ismail. Disinilah terjadi pembuatan Ka'bah, pembangunan Ka'bah yang sempat roboh. Kisahnya adalah, jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail, maka mulailah kemudian Ibrahim dan juga Ismail mencangkul bagian Ka'bah yang akan dibangun sampai kemudian mendapati pondasi. Dan ketika di zaman jahiliyah pernah kan dirobohkan karena terkena banjir sehingga Ka'bah rusak, kemudian oleh Al-Walid ibn Mughirah dan orang-orang Quraisy digali sehingga sampai kepada pondasi awal Ka'bah yang berwarna hijau. Ya, pondasinya itu warna hijau. Lah Ibrahim juga sama, karena Ibrahim itu tidak mulai dari pondasi, karena pondasi sudah ada sejak zaman para malaikat membangunnya. Ada yang mengatakan Adam yang membangunnya gitu. Jadi Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Maka mulailah kemudian Ibrahim dan Ismail meninggikan dari atas pondasi itu bangunan Ka'bah. Dan bentuknya memanjang karena Hijar masuk ke dalamnya. Tapi di zaman jahiliyah ketika Ka'bah itu hancur hanya dibangun separuh saja sehingga Hijar keluar. Hijar Ismail keluar gitu ya. Kalau di zaman Ibrahim masuk Hijar itu. Ya, dan juga pintunya 2. Pintu masuk, pintu keluar. Kemudian di tanah. Kalau sekarang kan pintunya di atas gitu ya. Agak sulit, orang-orang tertentu saja masuk. Kalau orang dulu kan siapa aja bisa masuk gitu ya. Intinya bahwa ketika kemudian sudah dibantu oleh Ismail pembangunan Ka'bah, sampai kemudian ada satu tempat yang itu khusus untuk satu batu, kurang satu batu, maka Ibrahim meminta kepada Ismail untuk mencari batu. Kemudian pulang, rupanya yang dibawa itu Hajar Aswad, batu dari sorga. Ibrahim tahu ini Hajar Aswad, dulunya warnanya putih tapi menjadi hitam karena dosa anak Adam, kata Rasul. Maka diletakkan Hajar Aswad di Ka'bah sebagai pelengkap Ka'bah itu. Dan Hajar Aswad ini menjadi kiblat bagi kita kaum muslimin ketika sholat kita. Dan pernah hilang 20 tahun, dicongkel oleh orang-orang Syiah. Ketika Syiah menyerbu Mekah ketika itu kan sampai di pantai ribuan jemaah haji itu, sampai orang yang nempel di kiswah Ka'bahnya di pantai itu orang-orang Syiah itu. Dicongkel itu Hajar Aswad, dibawa ke Bahrain. 20 tahun hilang Hajar Aswad. Tapi setelah Hajar Aswad dicuri sama orang-orang Syiah itu, dibawa ke Bahrain, banyak azab menimpa Bahrain. Akhirnya takut dibalikin lagi setelah 20 tahun. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin
wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya bagi seluruh alam semesta. Ketika Ibrahim sudah selesai itu membangun Ka'bah, dan apabila dia capek maka dia berdiri di samping Ka'bah yang kemudian menjadi makom Ibrahim. Makom dulu tempat istirahatnya di situ, makanya makom sekarang kan. Ya. Jadi setelah selesai Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi suruh haji. Ibrahim gimana? Harus datang kemana-mana mengajak manusia haji. Perlu berapa waktu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Jadi Ibrahim mengatakan, ya Rabb, tak mungkinlah saya berjalan ke sana kemari kan itu. Tapi Allah mengatakan, ya Ibrahim, aku tidak suruh kau jalan ke sana kemari. Aku suruh kau berteriak dari Mekah. Nanti kami yang sampaikan suaramu ke ujung barat, ke ujung timur, ke selatan dan ke utara. Dan ini mukjizatnya Ibrahim. Cukup kau serukan manusia untuk haji, suaramu sampai di sana nanti, gitu maksudnya. Maka Ibrahim pun menyerukan manusia untuk haji, suaranya kemana-mana, masuk ke telinga semua manusia. Subhanallah, seruan Ibrahim masih melengket di telinga kita sampai hari ini. Semua datang ke Mekah, ya, semua datang ke Mekah kan. Alhamdulillah, seruan Ibrahim sampai hari ini melekat di telinga-telinga kaum muslimin. Wa'adzin finnas, ya, dan serukan kepada manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajin ami, kata Allah. Maka akan datang dari semua belahan negeri untuk menziarahi Ka'bah. Sadaqallahul azim. Lihat bagaimana sekarang dari penjuru negeri datang ke Mekah. Subhanallah, tidak ada orang yang bosan datang ke Mekah dalam rangka haji dan umrah. Ya, buktinya orang yang hari-hari umrah belakangan punya travel umrah pula dia. Saking pengen terus ke sana bolak-balik gitu. Begitulah Allah cintakan manusia untuk haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wafat, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan estafet dakwah Ibrahim kepada pundak Ismail. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Maryam ayat 54-55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad fil kitab, di dalam Al-Quran, tentang Ismail. Dia adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Wa kana rasulan, dia seorang rasul, nabiyan, dan seorang nabi. Diutus kepada siapa kalau dia seorang rasul? Ismail diutus kepada seluruh bangsa Arab. Jadi Ismail nabinya bangsa Arab. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat, zakat, dan dia di sisi Allah sangat diridhai, sangat disukai. Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah setelah Ibrahim kepada seluruh bangsa Arab. Dan subhanallah, asar Ismail sampai kepada di masa jahiliyah, di masa diutusnya Nabi SAW. Sampai ketika Rasul datang ke Gua Hira untuk tahannud, untuk i'tikaf di Gua Hira, belum diangkat jadi Nabi. Kemudian Rasul SAW tafakur di situ, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah atas syariat siapa coba? Kan belum diangkat jadi Nabi, belum ada syariat kan? Jadi Rasul beribadah di atas syariat Ismail. Dia beribadah di atas syariat Ismail, tafakur dalam gua itu. Ya, karena belum ada syariat yang diberikan kepada Rasul seperti sholat, zakat, puasa, Quran, dan begitu seterusnya. Maka dia tafakur ala syariat Ismail.
di atas syariat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam, sampai datang Jibril dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul. Dan ketika Ismail alaihi salatu wasalam meninggal dunia, suku Jurhum itu dari turunan Ismail dan juga turunan istrinya itu masih mentauhidkan Allah, tapi masalahnya tidak bertahan. Tiba-tiba kemudian datang orang Arab yang tidak suka dengan suku Jurhum, namanya Khuza'ah. Maka Khuza'ah itulah akhirnya menggempur Jurhum. Mulailah kemudian Jurhum pun kalah, akhirnya kembali ke Yaman dan dikuasai Hijaz oleh Khuza'ah. Lah sebelum kemudian Khuza'ah ini menguasai Jurhum pandai, karena ekonomi mereka dari Zamzam. Disitulah air Zamzam dipendam sama orang-orang Jurhum supaya jangan direbut Khuza'ah, dipendam sampai akhirnya beratus-ratus tahun hilang Zamzam itu. Ketika kemudian dikuasai oleh Khuza'ah, Khuza'ah tidak menemukan di mana letak air Zamzam itu. Subhanallah, di antara salah satu tokoh daripada tokoh Khuza'ah ada namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah, dialah yang pertama kali merubah agama Ismail dan juga Ibrahim di kota Arab. Di negeri Arab itu dialah yang pertama merubahnya, karena dia yang membawa patung Hubal dari Syam kemudian meletakkan di dalam Ka'bah. Makanya Rasul mengatakan, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai terburai ususnya di neraka karena dia yang pertama kali merubah syariat Ibrahim. Amr ibn Luhai ini, sejak itulah Amr ibn Luhai mengasas akidah musyrik, menyembah berhala. Akhirnya tidak ada satupun orang Arab kecuali menjadi penyembah berhala, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih beragama Ismail dan Ibrahim, seperti Waraqah ibn Naufal, ya, kemudian ayahanda Said ibn Said, ya, kemudian beberapa orang, ya, tidak banyak itu yang masih beragama Hanafiyah Sam'ah, termasuk Nabi SAW masih berpegang dengan syariat Ismail, ya. Tetapi yang lainnya semua menjadi penyembah berhala. Lah baru di zaman Abdul Muttalib, di zaman Abdul Muttalib inilah baru kemudian ditemukan air Zamzam. Jadi begini kisahnya. Abdul Muttalib ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu menjadi Sayyidul Arab, pemimpin Arab, karena Quraisy itu dipimpin oleh dua kabilah, kabilah Bani Abdi Manaf dan kabilah Bani Khuza'ah, kabilah Bani Khuza'ah, Makhzum, Bani Makhzum. Ada Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Ada kabilahnya Bani Abdi Manaf, kabilahnya Bani Hashim, kabilah Nabi SAW. Jadi yang lain itu kabilah-kabilah kecil. Yang besar ini Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf. Jadi gantian tuh, kadang-kadang yang menjadi pemimpin dari keturunan Makhzum, kadang-kadang dari Bani Abdi Manaf. Lah ketika itu yang menjadi pemimpin adalah dari Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib. Tapi setelah Abdul Muttalib meninggal, diambil alih oleh Bani Makhzum, Abu Jahal menjadi pemimpinnya, ya. Jadi Abdul Muttalib ini bermimpi ketika dia sedang tertidur di Hijr Ismail, didatangi malaikat dan mengatakan, ihfir at-tayyibah, ihfir at-tayyibah, galilah at-tayyibah, benda yang baik. Kemudian besoknya mimpi lagi, didatangi lagi malaikat yang sama dengan mengatakan, ihfir al-barrah, ihfir al-barrah, katanya. Barrah ini apa? Benda yang baik ini. Kemudian yang ketiga kalinya, 3 hari berikutnya mimpi lagi, ihfir al-madrunah, katanya. Galilah sesuatu yang tersimpan. Abu Talib makin bingung. Hari keempatnya bermimpi lagi, baru jelas-jelas mengatakan ihfiriz Zamzam, katanya. Kamu harus menggali Zamzam. Oh, baru paham maksudnya. Kemudian dia dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kau menggali Zamzam itu 3. Pertama, di situ ada qaryatun namlin, ada desa semut, sarang semut. Yang kedua, di situ ada ghurab, ada gagak yang sedang makan semut. Yang ketiga, di situ ada darah yang tertumpah. Kalau itu terjadi, galilah di situ. Akhirnya suatu hari Abdul Muttalib ini sedang berjalan-jalan di Sya'b Arab ini. Rupanya dia melihat kok banyak semut di situ. Kemudian dia melihat ada gagak yang sedang matu-matu semut itu. Tiba-tiba ada unta lari, dikejar oleh tuannya, sedang kabur unta itu. Rupanya unta itu tertangkap persis di sarang semut itu, kemudian oleh pemiliknya langsung disembelih. Tertumpahlah darahnya di situ. Dia teringat mimpinya tuh. Oh
Ya, jangan-jangan di sini, karena mimpinya persis kayak gitu kan. Sarang semut, ada gagak, ada tumpahan darah di situ. Jangan-jangan di sini dia. Ketika itu Abdul Muttalib belum punya anak banyak, cuma satu namanya Al-Harith. Karena belum punya nazar ketika itu. Akhirnya sama Al-Harith diajak, ayo kita gali di sini, jangan-jangan di Zamzam nih. Digalilah berdua. Orang-orang Arab membiarkan, disangkanya Abu Talib dia ngapain, mimpi saja cari Zamzam itu katanya. Rupanya ketika digali-digali, nampak pondasinya, pondasi Zamzam itu. Bertakbirlah Abdul Muttalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, datang kabilah-kabilah Quraisy. Tiba-tiba setelah ditemukan Zamzam, kabilah Quraisy mengatakan kepada Abdul Muttalib dan mengatakan, ya Abdul Muttalib, kami semua adalah Bani Ismail, keturunan Ismail. Kami juga punya hak dengan Zamzam ini. Bayangkan, ketika menggali mereka nengokin, sudah ketemu, mereka mengaku itu Zamzam kami juga katanya. Karena kami semua keturunan Ismail dan ini adalah Zamzamnya Ismail katanya. Kata Abdul Muttalib, tidak bisa. Aku yang menemukannya, ini dikhususkan untukku. Kata mereka, tidak bisa. Kalau engkau tidak berbagi dengan kami, kami siap perang katanya. Oh, ngajak perang. Akhirnya kemudian kata Abdul Muttalib, apa enggak ada pendapat yang lebih baik kecuali harus perang? Kata mereka, kalau begitu kita harus datang kepada orang pintar dari Bani Sa'ad, dari Hudhal katanya. Di situ ada dukun sakti. Biar dukun itu menentukan apakah Zamzam itu milikmu atau milik kita semua katanya. Akhirnya masing-masing kabilah mengutus beberapa utusan. Ini Bani Hudhal, Bani Sa'ad ini ujung Syam loh, perbatasan Syam. Sementara orang-orang ini di Hijaz. Kalau mereka mau datang ke dukun yang ada di perbatasan Syam itu, harus melewati berbulan-bulan padang pasir. Coba bayangkan juga, hanya ingin nemuin dukun aja tuh. Berangkatlah mereka. Subhanallah, di tengah jalan kehabisan bekal, kehabisan minum, banyak mati. Sehingga hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Akhirnya mereka pun sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan hampir menguburkan hidup mereka sendiri karena tidak sanggup lagi, masih jauh perjalanan. Sementara air sudah nggak ada. Kemudian mereka mengatakan, kata Abdul Muttalib, sebaiknya kita berpencar saja. Kita cari air, mudah-mudahan mungkin di sekitar sini ada air, masing-masing gak dapat rezeki gitu. Akhirnya berpencarlah mereka. Qadarullah, ketika Abdul Muttalib hendak pergi, ketika dia menginjak padang pasir, sandalnya itu ketika diangkat keluar air. Akhirnya mereka pun minum dari situ. Mereka ditolong oleh Abdul Muttalib lagi nih. Dari situlah mereka mengatakan, sudahlah Abdul Muttalib, tidak perlu kita datang ke dukun, kami menyerah, Zamzam itu milikmu karena engkau sudah menolong kami semua di sini. Balik lagi tidak jadi ke dukun. Dari situlah Zamzam miliknya Abdul Muttalib. Tapi masalahnya Abdul Muttalib sudah tahu nih, kalau dibiarkan dia meninggal bisa masalah Quraisy, perang nih gara-gara Zamzam. Disitulah dia bernadar kepada Allah agar diberikan anak 10 untuk menjaga Zamzam, dan sebagai imbalannya satu di antara mereka akan aku korbankan. Allah takdirkan dipenuhi nadarnya. Abdul Muttalib pun punya anak 10, salah satunya namanya Abdullah, ayahanda Nabi. Ketika sudah pada remaja, Abdul Muttalib lupa dengan nadarnya bahwa dia harus mengorbankan salah satu dari 10 anaknya. Tetapi kemudian diingatkan, hai Abdul Muttalib, kau sudah berjanji akan mengorbankan salah satu putranya. Dikurahlah anak-anaknya. Subhanallah, yang kena pula Abdullah. Abdullah itu anak yang paling dicintai Abdul Muttalib dan disayangi orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, gak usahlah disembelih Abdullah itu, kau datang aja ke dukun lagi, mungkin ada solusi yang lain katanya. Datanglah Abdul Muttalib ke dukun. Kata dukun, cobalah dikocok kayak arisan katanya. Ya, tulis dalam 2 kertas, satu nama Abdul Muttalib, satu 10 unta. Kocok siapa yang keluar, kalau 10 unta berarti selamatlah Abdullah. Kau sembeli 10 unta, bagikan fuqara wal masakin katanya. Dikocok, keluar Abdullah. Lah, keluar Abdullah. Akhirnya kemudian pasang lagi 10 ekor unta. Dikocok Abdullah lagi, keluar, pasang lagi 10 ekor unta. Sampai akhirnya 10 kali pasang. Berarti sudah 100 ekor unta tuh. Baru keluar unta. Akhirnya dia terpaksa menyembelih 100 ekor unta loh ya, diberikan kepada fuqara wal masakin dan tidak jadi menyembelih Abdullah. Dan situlah 100 ekor unta menjadi diat pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, kisos. Kalau tidak dikisos, bayar 100 ekor unta. Jadi dia. Nah,
Makanya Nabi SAW disebut ibnu dzabihataini, anak dari dua orang yang akan disembelih. Pertama ayahandanya Abdullah, yang kedua Ismail, kakek buyutnya, putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Sampai di sini kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, kakek buyut Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.